Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agung Biantoro Joko Panjalu dengan NIM 2250801071117074 dari kelas M04, Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang DNA dan RNA. Kita langsung masuk aja ke pembahasan ya. Pengertian DNA. DNA merupakan makromolekul berupa benang yang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. Selanjutnya ada struktur DNA double helix. DNA double helix adalah bentuk fisik atau struktur dari DNA yang membentuk model tiga dimensi dari molekul DNA. Struktur ini terdiri dari dua helix polinukleotida yang terjalin bersama membentuk spiral yang stabil. Setiap helix terdiri dari susunan nukleotida yang bergabung melalui ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen di antara mereka. DNA double helix memiliki dua rantai polinukleotida yang terbentang dalam arah yang berlawanan dan dihubungkan oleh ikatan hidrogen antara pasangan basa nitrogen. Hubungan kedua rantai itu dipertahankan oleh ikatan hidrogen antara pasangan-pasangan basanya. Ada adenin selalu berpasangan dengan timin dan guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Dengan demikian, satu untai helix ganda merupakan komplement terhadap untai lain. Bentuk fisik DNA double helix sangat penting dalam proses replikasi DNA, yaitu ketika sel memperbanyak diri dengan membuat salinan identik dari DNA. Struktur DNA double helix juga memungkinkan penyimpanan informasi genetik yang sangat besar dan kompleks pada molekul yang relatif kecil, sehingga sangat penting bagi fungsi dan evolusi organisme hidup. Selanjutnya, nukleotida terdiri dari tiga komponen penyusun jenis molekul, yaitu ada gula pentosa, basa nitrogen heterosiklik, dan gugus fosfat. Terdapat 4 jenis basa nitrogen pada DNA, yaitu ada guanin, adenin, sitosin, dan timin. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah jenis pirimidin. Selanjutnya, nukleosida sendiri terdiri dari basa nitrogen dan gula pentosa ribosa atau deoksiribosa. Terlihat pada gambar di samping terdapat perbedaan struktur antar nukleotida dan nukleosida, di mana nukleotida terdiri dari gula pentosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat, sedangkan pada nukleosida terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen. Selanjutnya masuk dalam struktur dan penyusun nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang tersusun atas sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida dapat bertindak sebagai monomer dalam asam nukleat DNA atau RNA, membentuk rantai linear atau bertindak sebagai molekul bebas seperti halnya dengan ATP. Unsur-unsur struktural pada nukleotida yaitu ketika satu, dua, atau tiga gugus fosfat berikatan dengan nukleosida ditunjukkan dengan warna kuning, biru, dan hijau pada bagian tengah pada gambar di samping. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki satu gugus fosfat ditunjukkan dengan warna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat. Penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. 5 basa nukleosida, yaitu kelompok purina dan pirimidi, dicantumkan di bagian kanan yang berwarna biru. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester adalah ikatan kimia yang terbentuk ketika tepat dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain yang membentuk ikatan ester. Ikatan fosfodiester ditemukan di tulang punggung DNA dan RNA. Ikatan fosfodiester terbentuk sebagai hasil reaksi kondensasi antara gugus fosfat dan gugus hidroksil dari dua gugus gula. Misalnya, gugus yang dibentuk oleh ikatan satu atom oksigen dan satu atom hidrogen disebut gugus hidroksil. Pada asam nukleat, terdapat ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil pada posisi 5 gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 gula pentosa nukleotida berikutnya. Ikatan ini dinamakan ikatan fosfodiester karena secara kimia gugus fosfat berada di dalam bentuk diester. Oleh karena itu, ikatan fosfodiester menghubungkan gula pada suatu nukleotida dengan gula pada nukleotida berikutnya. Maka, ikatan ini sekaligus menghubungkan kedua nukleotida yang berurutan tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk suatu rantai polinukleotida yang masing-masing nukleotidanya satu sama lain dihubungkan oleh ikatan fosfodiester. Selanjutnya ada basa nitrogen. Basa nitrogen berasal dari golongan purin dan pirimidin. Basa purin tersusun atas adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin tersusun atas sitosin dan timin. Di dalam molekul DNA, adenin selalu berpasangan dengan timin, sedangkan sitosin berpasangan dengan guanin.
Selanjutnya ada pasangan basa. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung dengan ikatan hidrogen. Pasangan basa bisa disebut dengan basa pairs atau BP. Selanjutnya masuk dalam macam-macam DNA. Pada gambar di samping terdapat bDNA, aDNA, cDNA, dan zDNA. bDNA memiliki 10 pasangan basa perputaran direplikasi dan digunakan oleh transkripsi dan translasi RNA. Sedangkan aDNA memiliki 11 pasangan basa perputaran struktur yang kompak dan lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan bDNA. cDNA digunakan dalam pengujian untuk obat-obatan dan penelitian jenis penyakit. Yang terakhir ada zDNA, memiliki 12 pasangan basa perputaran berperan dalam transkripsi di dalam RNA. Selanjutnya masuk dalam pengertian RNA. Asam ribonukleat atau RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peranan biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta ekspresi G-sigen. Biasanya terletak di nukleus dan sitoplasma RNA berbentuk untaian tunggal atau single helix yang melipat ke dirinya sendiri dan tidak berpiling. Selanjutnya ada struktur RNA. Struktur RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang meliputi gula ribosa, basa nitrogen, dan juga gugus fosfat. Nukleotida setiap masing-masing dari polinukleotida tersusun oleh ribonukleotida yang meliputi gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gula pentosa sendiri adalah molekul RNA mengandung gula yang disebut ribosa, di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidroksil. Sedangkan pada molekul DNA, gugus hidroksil tersebut diganti dengan atom hidrogen. Kandungan gulanya disebut deoksiribosa. Sedangkan gugus fosfat identik dengan DNA, molekul RNA terdiri atas gula pentosa atau ribosa dan gugus fosfat, di mana gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 3 dan nomor 5. Basa nitrogen RNA tersusun atas basa pirimidin yang ada urasil dan sitosin dan basa purin yang ada adenin dan guanin. Selanjutnya masuk dalam macam-macam RNA. Terdapat pada gambar di samping yaitu ada tRNA, rRNA, dan mRNA. tRNA terbentuk di nukleus tetapi menempatkan diri di sitoplasma, memiliki struktur paling pendek yang berfungsi sebagai pembaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Sedangkan rRNA dibentuk oleh DNA yang terletak di dalam ribosom, memiliki struktur yang panjang dan stabil, berfungsi sebagai pembentuk ribosom dan pengatur sintesis protein. Sedangkan mRNA dibentuk oleh DNA yang ada di inti sel, memiliki struktur pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya. Berfungsi sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA inti sel menuju ribosom dan sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Selanjutnya masuk dalam perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan RNA berdasarkan rantai polinukleotida. DNA terdiri atas 2 utas polinukleotida, sedangkan RNA hanya memiliki 1 utas polinukleotida. Selanjutnya ada letak DNA. DNA terdapat pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastida, kloroplast, dan sentriol. Sedangkan letak RNA terdapat pada sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Selanjutnya ada gula pentosa. Gula pentosa pada DNA disebut deoksiribosa, sedangkan gula pentosa pada RNA disebut ribosa. Selanjutnya ada basa nitrogen, DNA pirimidin, terdiri atas timin dan sitosin. Sedangkan basa nitrogen, RNA, terdiri dari pirimidin, terdiri dari usasil dan sitosin. Selanjutnya ada kadar dalam DNA, yaitu kadar dalam DNA itu tetap tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Sedangkan kadar dalam RNA, yaitu tidak tetap dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Selanjutnya ada fungsi dari DNA sendiri adalah sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein. Sedangkan fungsi dari RNA itu sendiri yaitu sebagai alat dalam sistem protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetika, DNA mempunyai 2 fungsi utama, yaitu 1, membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi atau duplikasi, dan meneruskan kode informasi yang dimiliki ke nRNA pada waktu proses transkripsi. Dogma sentral sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu ada replikasi, transkripsi, dan translasi. Masuk dalam replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA
yang terjadi sebelum sel membelah diri. Tujuan dari replikasi DNA sendiri adalah untuk memperbanyak DNA guna mentransmisikan sifat-sifat kepada keturunannya. Replikasi DNA terjadi secara semi konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi cetakan untuk rantai baru. Enzim yang berperan dalam replikasi DNA sendiri adalah ada 5, yaitu girase, helikase, primase, DNA polimerase, dan ligase. Selanjutnya masuk dalam tahap kedua, yaitu ada transkripsi. Transkripsi merupakan babak perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Tujuan transkripsi sendiri adalah untuk menyalin informasi genetik dari DNA ke dalam bentuk mRNA untuk dibawa keluar dari inti sel untuk diterjemahkan menjadi bentuk protein. Transkripsi sendiri masih dibagi menjadi 3 tahap sendiri, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi pada transkripsi adalah pada tahap ini RNA polimerase terikat pada untai DNA promoton, untaian awal. Setelah terikat, RNA polimerase memisahkan untaian ganda DNA dan menyediakan cetakan rantai tunggal yang siap untuk ditranskripsi. Sedangkan elongasi pada tahap ini, satu untaian DNA atau cetakan akan digunakan oleh enzim RNA polimerase membentuk RNA. Kemudian keluar dari nukleotida, mRNA akan membawa informasi yang sama dari DNA kodon. Selanjutnya ada terminasi. Pada tahap ini, memberikan sinyal bahwa protein transkripsi telah selesai. Kemudian RNA polimerase akan melepas hasil transkripsi RNA, yaitu mRNA, keluar nukleus menuju sitoplasma. Tahap yang terakhir yaitu tahap translasi. Translasi merupakan tahap menerjemahkan informasi genetik ke bentuk struktur protein. Fungsi translasi tersendiri adalah pembentukan asam amino sehingga nantinya akan membentuk protein. Translasi terbagi menjadi 3 tahap lagi, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Inisiasi dalam translasi terjadi ikatan antara mRNA, tRNA, dan ribosom. tRNA membawa asam amino, kodon mRNA akan berikatan dengan antikodon tRNA. Yang kedua ada elongasi. Elongasi terjadi ketika asam amino yang dibawa tRNA saling berikatan. Kemudian tRNA akan meninggalkan ribosom. Proses ini akan terus berlangsung sehingga terbentuk rantai polinukleotida. Tahap yang terakhir adalah terminasi. Terminasi ini menandakan proses translasi telah berakhir ketika mRNA mencapai codon stop. Codon stop mRNA tidak berikatan dengan tRNA, namun berikatan dengan protein khusus, yaitu faktor pelepas yang berfungsi menghentikan proses translasi dan menghidrolisis ikatan asam amino terakhir. Demikian presentasi saya tentang DNA dan RNA. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.